Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, masih diberi nikmat kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita dalam menjalankan aktivitas ibadah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmu yang bermanfaat. Bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sekedar renungan buat kita bersama. Alhamdulillah di Masjid Mubarak ini saya lihat itu kajiannya itu urut dari satu kitab, mudah-mudahan nanti kepada kitab yang Kitab Bulughul Maram berkaitan dengan masalah fikih, sampai nanti akhir pembahasan itu berkaitan dengan masalah doa, zikir dan adab. Begitu juga kitab Riyadhus Shalihin yang dikaji setiap Ahad, begitu juga setiap malam Jumat. Ini kalau bisa biar lebih bermanfaat itu punya kitabnya, minimalnya matan dan terjemahannya, kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Bulughul Maram dan juga Ushulus Salasah. Ini kalau bisa itu ya minimalnya punya ya, terjemahannya, nanti biar bisa dibaca di rumah, karena para ulama itu menasihati akhir zaman itu minimalnya kitab Bulughul Maram atau kitab Riyadhus Shalihin dan kitab matan akidah minimalnya punya. Ini sebagai pedoman di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya minimalnya punya matan terjemahan Bulughul Maram, matan terjemahan Riyadhus Shalihin dan matan Ushulus Salasah, pokoknya yang dikaji di masjid ini. Insya Allah itu akan menjadi barokah buat kita semuanya. Jadi ketika di pengajian nanti dibuka sambil membaca, insya Allah itu keberkahannya itu akan terasa itu ya. Dan juga diusahakan untuk senantiasa berangkat, karena ini kajiannya beruntun ya, urut ya. Jadi kalau misalnya tidak berangkat, ini sudah ketinggalan 5 hadis atau 4 hadis. Nah, jadi ya supaya lebih berkah. Nah, insya Allah kalau ditekuni ya Riyadhus Shalihin ditekuni, kemudian Bulughul Maram ditekuni, kemudian matan akidah Ushulus Salasah, kemudian nanti kitab tauhid, insya Allah kalau ditekuni sampai dari awal sampai akhir, insya Allah itu menjadi bekal. Insya Allah jadi bekal. Ya, soalnya kitab-kitab itu ya itu yang dinasihati oleh para ulama. Kitab Bulughul Maram berkaitan dengan masalah ibadah muamalah. Kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada sesama makhluk-makhluk Allah, itu di situ dibahas. Kemudian kitab Ushulus Salasah, kitab tauhid berkaitan dengan masalah keyakinan. Maka sudah saya sampaikan, sebenarnya ilmu itu intinya 3. Ilmu yang membenarkan akidah dan keyakinan kita, ilmu yang membenarkan ibadah kita kepada Allah, dan ilmu yang membenarkan akhlak kita. Nah, itu 3 ilmu, dan alhamdulillah ya, di masjid ini 3-tiganya itu diajarkan. Ya, jadi kalau bisa itu ya biar lebih bermanfaat ya, tadi ya minimalnya apa yang dibahas di sini itu ya ada matanya ya, ataupun terjemahannya, biar nanti dibaca di sini, dibahas di sini, nanti di rumah itu dibuka kembali, itu akan lebih bermanfaat. Insya Allah 3 kitab ini kalau memang dipelajari dari awal sampai akhir, insya Allah itu menjadi bekal kehidupan di
dunia ini. Baik, kita lanjutkan hadis ke-360. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri ittaja'a ala syiqqihil aymani rawahul Bukhari. Wa an Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, ketika selesai melaksanakan sholat, rakaatayil fajri, 2 rakaat sebelum fajar, ittaja'a, beliau rebahan, ala syiqqihil aiman, miring ke sebelah kanan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Langsung hadis ke-361. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila salah satu di antara kalian telah melaksanakan sholat, rakaataini, 2 rakaat, qabla sholati subhi, sebelum sholat subuh, falyattaji', maka hendaklah dia itu rebahan, ala jambihil aimani, miring sebelah kanan. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. 2 hadis ini menunjukkan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kebiasaannya itu adalah sholat malam. Sholat malam sampai menjelang waktu fajar. Nah, kemudian ketika memasuki waktu fajar, beliau itu melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Setelah melakukan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh, beliau itu rebahan miring ke sebelah kanan. Jadi tidurnya dijelaskan oleh para ulama itu demikian. Seperti ini, miring sebelah kanan. Sikut di sini. Nah, tidurnya miring sebelah kanan. Nah, beliau rebahan demikian. Nah, bahkan di riwayat Abu Hurairah ini menggunakan fi'il mudhari yang bersambungan dengan lam amr yang menunjukkan ini adalah perintah. Nah, akan tetapi para ulama mengatakan, dan ini pendapat daripada madhab Hambali dan madhab Imam Syafi'i, bahwasanya disunahkan ketika selesai qobliyah subuh sambil menunggu iqomah itu rebahan demikian. Ya, tapi dengan catatan, ya, sholat malam tadi malam. Ya, karena Nabi itu kebiasaannya sholat malam. Tapi kalau kita kan tidak sholat malam. Ya, jadi hikmahnya apa? Hikmahnya itu untuk rehat sebentar dan juga mengumpulkan tenaga supaya ketika sholat subuh itu semangat kembali. Nah, jadi demikian hikmahnya. Nah, tapi kalau kita mempraktekkan, berarti kalau kita itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita sholat malam, kemudian sampai menjelang fajar, masuk waktu fajar, kita sholat 2 rakaat, tidak apa-apa kita melaksanakannya. Tapi harus dipastikan nggak kebablasan. Ya, kalau kita melakukan sunnah ini takutnya apa? Kebablasan. Kalau Nabi itu memang, Nabi itu meskipun mata terpejam tapi hatinya tidak tidur. Nah, demikian. Jadi hal ini disunahkan setelah melakukan sholat qobliyah subuh, yaitu rehat sebentar, ya, bukan tidur, ya, rehat sebentar, miring sebelah kanan. Nah, jadi kanan seperti ini, bagian kanan, kepalanya itu ke utara, kakinya itu ke barat, menghadap kiblat itu. Nah, itu demikian. Tapi Nabi melakukannya di mana? Di masjid atau di rumah? Di rumah. Ya, Nabi itu melakukannya di mana? Di rumah. Karena hadisnya ini adalah apa? Dari siapa? Aisyah. Aisyah itu melihat Nabi itu setiap melakukan 2 rakaat sholat qobliyah subuh, ya, Nabi itu langsung demikian. Itu menurut penuturan
Aisyah. Nah, jadi kalau mau mempraktekkan tidak masalah. Kalau misalnya Bapak Ibu sholat malam, kemudian apa namanya sholat qobliyah subuh sambil menunggu iqomah. Kenapa? Sholat qobliyah subuh ketika sudah adzan, ya adzan pas adzan, sholat qobliyah sambil menunggu iqomah rehat sebentar. Ya, nah, iya. Ya, makanya yang paling afdol itu untuk masjid dan musola jeda iqomahnya apa? Agak panjang, sekitar 15 menit 20 menit. Itu kemarin saya ngisi pengajian, ada jamaah itu mengatakan kepada saya, ini kalau sudah adzan subuh itu kayaknya jedanya cuma 5 menit. Jadi banyak yang masbuk. Nah itu, nah, saya ngomong supaya mendapatkan pahala banyak. Setelah adzan jedanya itu 15 menit atau 20 menit. Nah, itu. Ya alhamdulillah sekarang sudah berubah. Jadi qomatnya agak lama. Jadi orang-orang bisa sholat qobliyah. Nah itu. Nah juga untuk persiapan orang-orang baru bangun agar bisa mendapatkan fadilah jamaah. Nah jadi Bapak Ibu kalau melakukan demikian ya lakukanlah di rumah rebahan sebentar. Ya. Tapi kalau rebahan di masjid itu nanti apa? Ya, Nabi melakukannya di mana? Ya di rumah. Kecuali kalau itikaf tidak masalah. Kalau itikaf. Ya kalau memang hari-hari biasa ya memang Nabi itu melakukannya di mana di rumah. Banyak kan jedanya hanya 5 menit kan? Hanya 5 menit jedanya. Ya. Itu yang ngomong-ngomong. Ya. 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 Mipil ya. Jadi alhamdulillah sekarang jedanya agak lama. Alhamdulillah. Biasanya kayak gitu. Jadi 5 menit. Ya, jadi pas adzan ya, kemudian muadzin itu sholat sunnah qobliyah dan sholat qobliyah langsung apa? Amat. Untuk sholat subuh lebih panjang, ya lebih panjang. Kalau yang sholat biasa maghrib bisa 10 menit cukup. Nah gitu. Nah, kalau memang sholat subuh ya 15 menit atau 20 menit dari waktu waktu ada. Nah. Jamaahnya itu Iya. Jamaahnya misalnya 10 tuh. Yang kebiasaan masuk iya. Tetap. Dan itu sudah semua. Tetap 10 menit atau ya. 20 menit. Barangkali ada jamaah yang lain. Iya. Di sana belum. Jadi ada kasus ini ada salah satu jamaah. Dia kesiangan. Ya, dia kesiangan. Dia itu cari masjid yang sudah diingat-ingat nih pasti komatnya itu belakangan itu. Jadi sholat di situ. Nah itu. Ya barangkali kasusnya demikian. Jadi kan nambah jamaah itu. Nah demikian. Ya, kalau biasanya kalau komatnya itu belakangan, itu apa namanya sudah diingat-ingat ini komatnya belakangan. Kalau kesiangan langsung ke masjid yang iqomahnya agak. Nah itu jadi ini sebagai pembelajaran bagi takmir masjid, takmir musola, kalau bisa itu ya jeda antara adzan dan iqomah itu untuk sholat subuh agak panjang ya antara 15 menit atau 20 menit. Kenapa demikian? Karena manfaatnya, maslahatnya lebih banyak. Satu, ya, menunggu jamaah yang qobliyah subuh. Dua, untuk siap-siap jamaah yang baru adzan yang baru bangun ketika adzannya. Karena ya waktu subuh itu kan waktu yang barokah supaya bisa mendapatkan fadilah semua. Nah, demikian. Ternyata saya nanya, kenapa sih? Oh iya, salah satu takmirnya itu habis subuh jualan. Oh iya, iya. Oh iya, jadi ya gitu. Jadi habis subuh biasanya langsung gitu kan. Oh iya, berarti jedanya itu diperpendek. Kalau kayak gitu repot ya. Repot. Iya, ternyata ada salah satu takmir pengurus itu ada yang habis subuh jualan itu kan. Oh, kalau kayak gitu nggak bisa. Ini harus maslahat jamaah itu muqaddamatun ala maslahatil fardiyah. Ini kaidah, ya kaidah fikihnya demikian. Al maslahatul jam'iyah, maslahat bersama, muqaddamatun itu lebih didahulukan alal maslahatil fardiyah, atas maslahat yang sifatnya pribadi. Nah, jadi hadis
360 361 kesimpulannya disunahkan ketika selesai melaksanakan sholat qobliyah subuh untuk rebahan, rehat sebentar, miring sebelah kanan, dan ini bagian daripada sunnah Nabi, dengan catatan yang terbiasa melakukan sholat malam. Dan juga hikmahnya apa? Untuk rehat sebentar, untuk lebih semangat melaksanakan sholat subuh, dan juga dilakukan di rumah. Kalau dilakukan di masjid bagaimana? Sah-sah saja. Ya, cuman nanti kalau mengganggu jamaah ini yang repot. Ya, sholat qobliyahnya itu awal di sop pertama, terus deleng gitu. Nah, itu kan ya, ini nanti kan repot itu nantinya. Apalagi nanti kebablasan itu yang lebih repot lagi. Nah, ini kesimpulan hukumnya demikian. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Hadis berikut, hadis 362. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili, salat malam, masna dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, apabila salah satu di antara kalian takut waktu subuh datang, sholat rakaatan wahidatan, dia sholat 1 rakaat, tutiru lahu maqad sholat, hendaklah jadikan witir sebagai penutup sholat yang dikerjakan. Hadis langsung 363. Walil khamsati, dan bagi Imam Khamsah. Imam Khamsah itu 5 imam ya, yang sudah dibahas di awal kitab Bulughul Maram. Wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Sholatul laili wan nahari masna, salat malam dan salat siang masna dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Wa qala Nasai, dan berkata Imam Nasai, hadza khata'un, ini salah, artinya tambahan wan nahar, salat siang ini tambahan yang khata'un, tambahan yang salah. Nah, kita bahas yang pertama, hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar ini menunjukkan sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, sholat tahajud. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ini sholat malam ya dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat tarawih ya demikian, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ini keumuman hadis ini demikian. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sholat witir itu disunahkan, dijadikan sebagai akhir dari sholat malam. Ya. Disunahkan ketika orang itu sholat malam, sholat tahajud diakhiri dengan witir, sholat tarawih diakhiri dengan witir. Itu demikian sunahnya. Jadi menjadikan sholat witir itu sebagai akhir dari penutup sholat malam maksudnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya disunahkan untuk menjadikan sholat witir sebagai akhir dari sholat malam, tetapi bukan menjadi sesuatu yang wajib. Artinya wajib pokoknya sholat witir itu ya akhir sholat malam itu ya. Kenapa demikian? Nabi mengatakan fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Nah, apabila khawatir terbitnya subuh sedangkan dia itu belum sholat malam, maka setelah sholat isya dia melakukan apa? Sholat witir 1 rakaat. Nah, setelah itu tidur. Nah, jadi kalau memang ditakutkan malam itu tidak bisa bangun, ya maka setelah sholat isya sebelum tidur dia melakukan apa? Sholat witir 1 rakaat. Nah, maka Imam Nawawi mengatakan hadis ini dalilun
dalilun sebagai dalil anna sunnata sesungguhnya yang menjadi kesunahan ja'lul witri akhiru sholatil. Jadi menjadikan witir sebagai akhir sholat malam itu tidaklah wajib tapi disunahkan. Nah, jadi kalau memang Bapak Ibu karena memang takut ya, kalau memang waktu fajar datang sedangkan dia itu tidak sholat malam, maka diawali dengan diakhiri dengan sholat witir setelah isya, itu tidaklah mengapa. Nah, jadi sunahnya menjadikan sholat witir akhir dari sholat malam, tapi ini tidak menjadi sesuatu yang wajib. Nah, tapi lebih afdolnya demikian. Nah, tapi kalau memang takut ya sudah, sholat witir setelah sholat isya sebelum tidur 1 rakaat. Nah, demikian. Kemudian dalil hadis ini juga menunjukkan batas akhir sholat malam itu adalah terbitnya fajar atau datangnya waktu subuh. Itu akhir daripada pelaksanaan sholat sunnah malam atau sholat qiyamul lail atau sholatul lail. Nah, apabila sudah masuk waktu subuh, maka tidak boleh melakukan sholat sunnah witir, maka tidak boleh melakukan sholat sunnah tahajud karena sudah masuk waktu subuh. Nah, kemudian hadis ke-363 ini menjadi perbedaan di dalam kalangan para ulama. Kalau sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat. Ini tidak masalah, karena ada hadisnya masna. Sekarang pertanyaannya adalah ketika sholat sunnah pada siang hari, contohnya sholat sunnah duha 4 rakaat atau 8 rakaat, apakah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau sholat qobliyah duhur yang 4 rakaat, apakah dilaksanakan 4 rakaat sekali salam atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, maka disinilah para ulama muhaddis itu berbeda pendapat di dalam kesohihan hadis yang ke-363. Sholatul laili wan nahari masna. Sholat sunnah malam dan sholat sunnah siang dikerjakan 2 rakaat. Nah, menurut Imam Nasai, hadis ini adalah khoto. Hadis ini adalah salah. Tambahan sholat siangnya, sholat sunnah siangnya itu ada kesalahan. Yang betul hanya sholatul lail saja. Akan tetapi Ibnu Hibban itu mensohhikan hadis ini. Begitu juga Imam Baihaqi mensohhikan hadis ini. Dan juga sebagian ulama hadis juga mensohhikan hadis ini. Nah, maka salah satu daripada ulama muhaddis yang bernama Al-Bariqi, hadis ini sahih dan bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena tambahan wanahar itu ziyadatus siqah, adalah tambahan yang diriwayatkan dari muhaddis rawi-rawi yang siqah, yang terpercaya. Maka hadisnya bisa dipakai. Tambahan sholatul lail wanahar, sholat malam, sholat sunnah malam, sholat sunnah siang dikerjakan tetap 2 rakaat. Nah, jadi kesimpulannya demikian. Ya, ada yang mengatakan, ulama para muhadis mengatakan, oh hadis ini tambahannya itu tidak bisa ditahan. Ada lagi muhadis mengatakan bisa diterima. Nah, bagi kalangan ulama ahli fikih itu menerima hadis ini. Artinya sholat sunnah malam, sholat sunnah siang dikerjakannya 2 rakaat. Nah, seperti di dalam mazhab Hambali, ya, Shahibul Kitab, pengarang kitab Syarah Al-Iqna itu menerangkan demikian. Hadis tambahan sholatun nahar, sholat sunnah siang itu tidak bertentangan dengan hadis tadi yang hanya mencantumkan sholat malam. Nah, jadi kalau ahli fikih tetap sholat sunnah malam ya 2 rakaat. Kalau sholat sunnah siang ya sama 2 rakaat. Ya. Tetapi bagi mazhab Abu Hanifah diberi pilihan, boleh 2 rakaat kalau siang, ya, boleh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, itu kalau siang. Kalau malam tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ini jadi
Kenapa bisa berbeda demikian? Karena berbeda di dalam penentuan hadis ini sahih apa enggak. Yang berpendapat hadis ini sahih, maka sholat sunnah malam, sholat sunnah siang tetap 2 rakaat, salam 2 rakaat sah. Yang berpendapat hadis ini tambahannya tidak diterima, berarti cukup sholat malam saja yang 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau siang 4 rakaat salam, 4 rakaat sah, salam boleh. Nah, demikian. Nah, tapi ya wallahu a'lam bishawab. Jadi sholat sunnah malam atau sholat sunnah siang dikerjakan tetap 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya sholat duha 4 rakaat, ya berarti apa? 2 rakaat sah, salam, 2 rakaat sah, salam. Kalau sholat duhur, qobliyah duhur, ya 4 rakaat, ya 2 rakaat salam, 2 rakaat sah, salam. Nah, demikian. Nah, ini penjelasan daripada para ulama, baik ulama ahli hadis, ulama ahli fikih. Kalau Abu Hanifah ya silakan 4 rakaat salam yang monggo, ya 2 rakaat salam yang monggo. Ini menurut Abu Hanifah. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad 2 rakaat baik itu siang ataupun malam. Nah, maka ada yang merojihkan kalau siang itu 4 rakaat salam, 4 rakaat sah, salam, ya tidak masalah ya. Ini ada sebagian yang demikian. Jadi ketika qobliyah duhur 4 rakaat sekaligus 1 salam. Nah, demikian. Ya ini monggo. Tahiyatnya itu tahiyatnya 2 kali. Ya inilah perbedaan paham memahami demikian. Jadi yang dinamakan masna itu nanti masna pertama itu tahiyat awal, masna kedua itu tahiyat akhir. Nah, itulah demikian. Nah, jadi kalau memang mau merujuk ya lebih selamatnya ya 2 rakaat salam, 2 rakaat sah, karena hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Ibnu Umar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul laili. Salat yang paling afdhalus sholati, salat yang paling afdal, ba'dal faridati, setelah salat wajib, sholatul laili adalah salat sunnah malam. Akhrajahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi demikian Bapak. Salat wajib 5 waktu dibandingkan dengan salat sunnah itu tidak ada bandingannya. Tetap masih lebih kuat salat fardu. Maka misalnya ada orang salat sunnah tahajud kemudian meninggalkan salat subuh, nah itu adalah sesuatu yang salah ya. Berusaha untuk mengerjakan sunnah, akan tetapi yang wajib ditinggal. Seharusnya sholat wajib dulu yang disempurnakan. Nah, maka kalau ada pertanyaan, sholat yang lebih afdol setelah sholat wajib itu apa? Maka di sini jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdolus sholati ba'dal fardhu. Sholat sunnah yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholatul laili, adalah sholat sholat tahajud, sholat witir, kemudian sholat tarawih. Nah, di antara yang paling afdol itu ya adalah sholat witir. Yang di antara paling afdol sholat malam adalah sholat witir. Makanya setelah ini ada pembahasan sholat witir. Nah, jadi yang paling afdol sholat sunnah itu adalah sholat malam. Afdol sholat malam itu adalah sholat witir. Nah, makanya ini ketika Nabi mengatakan sholat yang paling afdol setelah sholat wajib itu adalah sholatul lail. Ya, karena di situ luar biasa. Sholat malam itu jauh dari riya, ya, karena tidak ada yang lihat. Ya, cuman kadang-kadang ya penyakitnya manusia itu kelihatan. Meskipun tidak ada yang melihat, pasang status, nah gitu.
alhamdulillah bisa bangun malam, ada yang gitu. Nah, ini masya Allah, makanya setan itu luar biasa Pak sekarang itu. Ya, monggo ya Bapak. Enggak. Boleh sholat tahajud tanpa witir lagi, ya tanpa witirlah lagi. Demikian. Tapi nanti kalau pembahasan fikih supaya bisa witir lagi, Bapak ngenepin yang satu tadi melakukan 1 rakaat, namanya tasfi syafa. Saya 1 rakaat genepin sholat witir yang tadi. Setelah apa? Setelah isya kan genep. Nanti setelah itu akhir dari sholat tahajud nanti sholat witir lagi itu Mbak, apa itu namanya asyafu fi sholat itu. Tapi kalau memang susah ya sudah nggak usah witir lagi, selesai kan gitu. Tapi ini kalau pembahasan fikih ya, ada yang demikian supaya bisa witir lagi itu di syafu itu digenapkan. Allah a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.